Perseroan mengangkat Adrianto sebagai komisaris, Nur Aljana Fitri Gayo sebagai komisaris independen, dan Indriani Widyastuti sebagai komisaris. Ya, pemirsa, dalam rapat umum pemegang saham PT Wijaya Karya Beton Tbk memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 4 miliar rupiah. Dalam keterangan resmi, Perseroan memutuskan 10% dari laba bersih atau senilai 4 miliar rupiah ditetapkan sebagai dividen tunai ke pemegang saham atau sebesar 0,46 rupiah per sahamnya. Sementara itu sebesar 90% dari laba bersih tahun 2025 sebesar 36,01 miliar rupiah ditetapkan sebagai cadangan lainnya. Selain membagikan dividen, Perseroan juga merombak susunan pengurus Perseroan. Perseroan mengangkat Adrianto sebagai komisaris, Nur Aljana Fitri Gayo sebagai komisaris independen, dan Indriani Widyastuti sebagai komisaris. Adapun Weton memberhentikan dengan hormat Agus Pramono sebagai direktur dan Tija Marwan sebagai komisaris. Perseroan juga mengukuhkan pemberhentian Dwi Gawan Islandi sebagai komisaris. Pemirsa, PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli berencana menerbitkan hingga 9,5 miliar saham baru melalui skema private placement. Ya, rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam RUU PST dan RUU PSLB pada 24 Juni 2026 mendatang. PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli berencana menerbitkan hingga 9,5 miliar saham baru melalui skema private placement. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam RUU PST dan RUU PSLB pada 4 Juni 2026 mendatang. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, manajemen Beli menyebut penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD menjadi salah satu agenda utama RUU PSLB. Total saham baru yang akan diterbitkan mencapai 6,92% dari modal disetor Perseroan. Dalam rinciannya, PMTH-METD akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, program kepemilikan saham untuk manajemen dan karyawan atau MESOP dengan alokasi maksimal 4,5 miliar saham. Kedua, penambahan modal di luar MESOP dengan penerbitan maksimal 5 miliar saham baru. Selain meminta restu aksi korporasi, Perseroan juga akan membahas perubahan anggaran dasar agar selaras dengan KBLI 2025. Sementara dalam RUU PST, pemegang saham akan membahas laporan keuangan tahun buku 2025, penunjukan akuntan publik hingga pengangkatan kembali direksi dan dewan komisaris. Rapat dijadwalkan berlangsung 4 Juni 2026 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Berbagi sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Presiden China Xi Jinping telah setuju bahwa Teheran harus membuka kembali Selat Hormuz. Hal tersebut diungkap Trump dalam penerbangan kembali dari Beijing setelah 2 hari menggelar pembicaraan dengan Xi Jinping. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden China Xi Jinping telah setuju bahwa Teheran harus membuka kembali Selat Hormuz meskipun China tidak memberikan indikasi bahwa akan ikut campur. Hal tersebut diungkap Trump dalam penerbangan kembali dari Beijing setelah 2 hari pembicaraan dengan Xi Jinping. Lebih lanjut, Trump mengatakan ia sedang mempertimbangkan apakah akan mencabut sanksi Amerika terhadap perusahaan minyak China yang membeli minyak Iran. Sementara itu, pemimpin China Xi Jinping tidak berkomentar tentang diskusinya dengan Trump tentang Iran, meskipun Kementerian Luar Negeri China mengkritik perang tersebut, menyebut sebagai konflik yang seharusnya tidak pernah terjadi dan tidak ada alasan untuk berlanjut. Sebagaimana diketahui, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang sebelumnya dilalui 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair global sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari. Gangguan terhadap pengiriman telah menyebabkan krisis pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang mendorong kenaikan harga minyak. Di saat yang sama, Ebrahim Azizi yang memimpin Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Teheran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz di sepanjang rute yang telah ditentukan yang akan segera diumumkan.
Azizi menyatakan hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dan biaya akan dikumpulkan untuk layanan khusus yang diberikan di bawah mekanisme tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Federal Reserve Board menunjuk Jerome Powell sebagai ketua sementara hingga Kevin Warsh resmi dilantik sebagai kepala Bank Sentral Amerika Serikat yang baru. Keputusannya diumumkan pada hari Jumat 15 Mei lalu bersama dengan berakhirnya masa jabatan 8 tahun Powell sebagai ketua The Fed. Meski mundur dari kursi ketua, Powell masih akan tetap berada di Dewan Gubernur The Fed sampai ia menilai pemerintah telah menghentikan penyelidikan hukum terhadap dirinya. Sementara itu, pergantian kepemimpinan The Fed terjadi di tengah tekanan besar pada pasar keuangan Amerika Serikat. Pasar juga mulai memperkirakan The Fed di bawah Warsh bisa mulai menaikkan suku bunga paling cepat pada bulan Januari seiring meningkatnya ekspektasi inflasi yang tercermin dari instrumen keuangan terkait dengan inflasi. Adapun Kevin Warsh dikenal sebagai figur yang mendorong agar The Fed mengurangi peran langsungnya di pasar keuangan dan kembali ke pendekatan kebijakan moneter yang lebih tradisional dengan fokus utama pada pengendalian inflasi, pengendalian inflasi bukan intervensi pasar. Seiring dengan meningkatnya volume penjualan, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal pertama 2026. Perseroan mencatatkan pendapatan senilai 497,57 dolar Amerika dengan volume penjualan naik 6% menjadi 6,3 juta ton. Emiten batu bara PT Indo Tambang Raya Megah Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal 1 2026 seiring dengan meningkatnya volume penjualan. Perusahaan juga menjadwalkan pembayaran dividen tunai sebesar 65 juta US dollar atau setara Rp992 per saham pada 19 Mei 2026. Persero mencatatkan pendapatan senilai 497,57 juta dolar Amerika pada kuartal 1. Pendapatan tersebut naik 3,12% year on year dari sebelumnya senilai 482,51 juta US dollar per kuartal 1 2025. Manajemen Persero menyebut produksi batu bara tercatat sebesar 4,7 juta ton pada kuartal 1 2026, turun dari 5,3 juta ton pada kuartal 1 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi cuaca yang menghambat operasional tambang. Namun demikian volume penjualan naik 6% menjadi 6,3 juta ton. Kenaikan penjualan itu berhasil menopang pendapatan meskipun harga jual rata-rata atau average selling price turun dari 82 US dollar per ton menjadi 79 US dollar per ton. Dari sisi profit, Persero mencatatkan laba bersih senilai 54,67 juta US dollar atau setara 929,07 miliar rupiah per Maret 2026. Laba bersih tersebut terkoreksi 15,84% year on year dari 64,96 juta US dollar per Maret 2025. Penurunan laba salah satunya disebabkan beban pokok pendapatan yang naik 5% secara tahunan seiring dengan meningkatnya penjualan batu bara. Hal itu termasuk kontribusi penjualan batu bara pihak ketiga sebesar 0,7 juta ton. Berbagai sumber, IDX Channel.